Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, sumber jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat sore mitra olahraga Sumatera Barat. Bersama saya Vicky Trisaputra di podcast Koni Sumbar. Kali ini masih bicara tentang Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan diselenggarakan di Provinsi Nangguru Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya sengaja menghadirkan salah satu ketua cabang olahraga, yakni Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Beliau Bang Hari, tapi saya lebih enak menyebut beliau itu dengan Bang Haji karena keseharian saya dengan beliau dengan Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Cuaca begini masih berselancar ya Bang Haji? Kalau ada ombak kita selancar. Oke, Bang Haji. Ya, seperti Pekan Olahraga Nasional ke 2024 yang digelar di Provinsi Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara itu dilaksanakan di tahun 2024 bulan September. Setidaknya masih ada hitungan 8-9 bulanan lah dari sekarang. PSOI sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan juga akan ikut ambil bagian. Saya langsung saja bercerita atau bertanya banyak ke Bang Haji. Tapi sebelum ke PON, kita harus tahu dulu, Bang Haji harus sampaikan dulu ke masyarakat apa itu Persatuan Selancar Ombak Indonesia, karena banyak masyarakat Sumatera Barat, banyak mitra olahraga Sumatera Barat yang belum tahu tentang PSOI ini. Silakan Bang Haji. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih sudah diundang di podcast Koni Sumatera Barat. Alhamdulillah, memang seperti yang disampaikan tadi, selancar ombak memang olahraga baru ya. Olahraga baru yang dipertandingkan bukan hanya di PON. Iya. Tapi juga di SEA Games, Asian Games, dan tentu saja Olimpik. Jadi seiring dengan cabang olahraga ini mendulang prestasi waktu itu di SEA Games Filipina, kemudian juga lolos kualifikasi Olimpik di Jepang tempo hari, dan memang setiap olahraga Olimpik itu harus memiliki kepengurusan juga di nasional. Nah, oleh karena itu maka PSOI akhirnya menjadi anggota KONI Pusat. Kalau nggak salah saya tanggal 21 Agustus tahun 2020. Nah, seiring dengan itu memang Persatuan Selancar Ombak ini baru menjadi anggota KONI lah. Baru berkiprah di KONI. Ya, memang kita baru eksebisi di PON Papua waktu itu. Dan untuk itu kita di Sumatera Barat merupakan Pengprov pertama se-Indonesia yang diterima menjadi anggota KONI provinsi. Nah, atas dasar itulah maka terbentuklah PSOI di seluruh Indonesia. Iya. Berarti PSOI Sumatera Barat yang perdana yang memecahkan telur sehingga PSOI di provinsi lain ikut gitu. Ikut, ya. Jadi memang persyaratan di KONI Pusat kan harus ada pengurus di sekian banyak provinsi. Walaupun katakan kita olahraga Olimpik, tapi kan tetap persyaratan KONI Pusat harus memiliki pengprov. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, memang pengprov pertama yang diterima KONI, yang mendapatkan surat rekomendasi provinsi itu Sumatera Barat. Nah, akhirnya kita berkonsolidasi, terbentuklah sampai saat ini 14 pengprov se-Indonesia. Nah, dan akhirnya kita eksebisi di PON Papua waktu itu. Nah, tentu saja setelah eksebisi kan nanti di PON berikutnya kita resmi dipertandingkan. Dan beberapa kali sudah dilaksanakan kejurnas dan kita juga berhasil meloloskan atlet untuk ke PON berikut. Kita bicara Sumatera Barat, Haji. Perdana di Indonesia PSOI-nya. Di Sumatera Barat sendiri bagaimana animo, bagaimana masyarakat menyambut kehadiran PSOI ini, Bang Haji? Ya, memang selama ini kan selancar masih sebatas hobi. Yang selama ini orang mungkin mengetahui kalau berselancar itu banyak bule-bule ke Mentawai. Bahwasanya salah satu destinasi terbaik di dunia, yang kalau kita naik haji ke Mekah, orang surfing naik hajinya ke Mentawai. Benar. Kalau belum afdol, kalau dia mengaku dia mengaku seorang peselancar belum nyobain ombak di Mentawai itu belum bisa dikatakan peselancar.
Ya seperti itulah kurang Oke. lebih. Jadi memang peminatnya selama ini kan hanya sebatas hobi, sebatas sport tourism. Ya, itu tadi karena kita menjadi nomor yang dipertandingkan di Olimpik, kemudian di Asian Games, di SEA Games, dan tentu saja harus main juga di PON karena Iya. memang sudah banyak juga peminat-peminat selancar di seluruh Indonesia yang notabene kita laut kita yang memang sangat luas dan beberapa provinsi yang juga memiliki potensi ombak yang cukup memadai, mulai dari Aceh sampai ke Pulau Rote, Ya. sampai ke Papua bahkan. Ya. Nah, dan memang sudah banyak schedule-schedule kejuaraan dunia yang telah dilaksanakan mulai dari Aceh sampai ke Rote sampai ke Papua, bahkan terakhir kemarin di bulan Desember itu ada WQS WSL dilaksanakan di Manokwari. Iya, tapi sebelum itu Bang Haji belum jawab pertanyaan saya terkait dengan animo masyarakat menyambut hadirnya PSOI ini di Sumatera Barat. Bagaimana? Ya kalau memang animo, memang peminat selancar ini kan masih kalangan terbatas, Ya. masih seperti saya bilang tadi masih sebatas hobi ya. Iya. Dan memang potensi ombak yang kita ada di Sumatera Barat bukan hanya di Mentawai, ternyata di pesisir selatan juga ada beberapa spot, kemudian di Kota Padang, kemudian di Pariaman, dan di kabupaten lain juga ada beberapa spot yang juga cukup memadai lah untuk sarana untuk kita bermain atau berlatih gitu. Memang yang terkenal ya di Mentawai. Iya, iya. Kalau dikalkulasikan Bang Haji, berapa jumlah peselancar yang terdata di PSOI Sumatera Barat? Kalau untuk atlet kita fokus sekarang kan karena memang kita udah menjadi cabang olahraga, tentu kita fokus atlet yang benar-benar atlet gitu ya. Yeah. Kalau bicara peminat banyak yang hobi, hanya sebatas hobi. Oke. Nah, kalau bicara data, memang kita secara resmi belum pernah mendata. Tapi karena jumlah kita yang tidak terlalu banyak, ibaratnya masih komunitas sifatnya dan memang saling mengenal. Iya. Dan ya kalau boleh dibilang angka ya mungkin sekitar 1000-an ada. 1000-an di Sumatera Barat. Iya. Oh, itu tidak di luar saya prediksi Bang Haji. Saya mau prediksi tadi sekitar 400-500 karena spotnya di seputaran sepanjang pantai Samudra India kan dari pesisir selatan sampai ke Padang Priaman gitu. Dan kita tahu di daerah Solo sana tidak ada ombaknya, makanya saya menyimpulkan seperti itu. Itu sampai 1000-an Bang Haji. Iya, kurang lebih. Ya. Oke. Kalau peminat ya. Iya. Peminat yang memang hari-hari berselancar lah katakan ya, kalau kita di Padang tuh lebih banyaknya kan di Pantai Air Manis, kemudian di Pasir Nantigo. Benar. Di Purus sudah nggak ada ombak. Oh. Ya, karena ada pembangunan jeti itu kan mengakibatkan hilang ombak waktu itu. Itu sekitar 2008 lah. Kalau bicara PON Bang Haji, tadi Bang Haji menyebutkan bahwa PSOI Sumatera Barat berhasil meloloskan atletnya di PON 2024 Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Berapa orang tuh Bang Haji? Dan gimana kesiapannya? Ya, kita meloloskan 2 atlet putra dan 2 atlet putri. Di mana nanti yang dipertandingkan ada 3 nomor pertandingan: men shortboard, men longboard, 5 nomor kalau nggak salah saya, men shortboard, men longboard, woman shortboard, woman longboard, dan men aerial. Jadi ada 5 nomor nanti dipertandingkan di PON, dan kita meloloskan 2 atlet putra dan 2 atlet putri. Nah, kita di putra kita meloloskan shortboard, kita meloloskan 2 atlet putra, kemudian di men aerial kita meloloskan 1 atlet, kemudian di woman longboard 1 atlet, woman shortboard 1 atlet. Keempat orang atlet Bang Haji tadi, 2 putra dan 2 putri, rekam jejaknya gimana Bang Haji? Prestasi apa saja yang telah mereka torehkan? Seperti yang saya sampaikan tadi, memang surfing ini kan selama ini open turnamen, kemudian liga. Sudah sering digelar di Indonesia, bahkan Indonesia sudah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia itu udah puluhan kali. Baik di serial QS, di qualification series,
dan juga di City, di Championship Tour. Kalau di City itu pertama kali dilaksanakan di Mentawai tahun 2000. Iya. Itu waktu itu ada OP Pro. Itu tahun 2000. Kemudian sebelumnya ada juga G-Land di tahun 98 kalau nggak salah saya. Itu ada G-Land Pro. Kemudian OP Pro di Mentawai. Kemudian Red Cool Somewhere 2008 di Bali, di Padang-Padang. Kemudian setelah itu beberapa kali juga ada di Gerajagan, di Cilen juga, City. Kemudian di Bali, di Kramas itu ada 2 kali kalau nggak salah saya. Jadi kalau untuk City itu udah 5 kali lah Indonesia jadi tuan rumah. Serial City ya. City ini ibarat di MotoGP itu MotoGP-nya gitu loh. Nah, kalau untuk QS itu ibarat Moto2. Iya, iya. Nah, QS itu bahkan sering di Indonesia. Bahkan Mentawai pun pernah jadi tuan rumah QS di tahun 2016. Nah, sekarang itu rutin digelar. Jadi QS ini adalah Road to City gitu. Jadi dengan banyaknya serial QS dilaksanakan di Indonesia, maka memudahkan atlet kita Indonesia untuk mengikuti serial qualification series tanpa dia harus jauh-jauh terbang ke Australia atau ke belahan negara lainnya gitu. Jadi dengan seringnya dilaksanakan City di Indonesia, maka lebih memudahkan untuk atlet-atlet kita Indonesia. Dan termasuk atlet kita di Mentawai, memang saat ini kita fokus pembinaan di atlet-atlet yang sangat muda. Kita ada Dylan Wilcoxon yang memang ayahnya orang Amerika, ibunya orang Pasaman, blasteran ya. Dan kebetulan dia memiliki investasi juga di Mentawai. Nah, itu masih umur 14 tahun. Kemudian adiknya Aura masih 13 tahun. Kemudian ada satu lagi atlet kita juga blasteran juga. Ini termasuk yang 4 yang akan dikirim ke PON. Iya. Termasuk satu lagi yang perempuan ada blasteran juga. Ayahnya Amerika, ibunya Payakumbuh. Nah, kebetulan juga punya investasi di Mentawai. Itu Kia masih 14 tahun. Kemudian satu lagi memang originally putra Mentawai, asli Mentawai, dari Katiet, itu Israel. Nah, Israel merupakan salah satu atlet yang sangat potensial menurut pandangan kami, karena saya juga salah satu dewan juri internasional juga, dan saya sering juga ikut di menjuri di kompetisi-kompetisi QS, sehingga saya melihat ada potensi nih dari adik-adik kita ini. Nah, memang untuk mengejar level katakanlah anak-anak Bali yang mungkin jauh lebih berpengalaman, kita ada peluang di sana gitu. Karena anak-anak ini memang cukup pesat kemajuannya. Tambah lagi orang tuanya memang support juga gitu. Yang 4 tadi Bang Haji, kalau kita bawa ke September nanti, seberapa besar optimis Bang Haji bisa meraih medali? Kita medali emas ya, karena akan gengsinya di situ. Gimana menurut Bang Haji? Seberapa yakin Bang Haji 4 atlet tadi yang akan berlaga di 5 nomor bisa meraih medali emas? Kita tentu berupaya. Untuk saat ini memang yang paling pesat kemajuannya itu Dylan dan Kia. Dylan itu main di main shortboard, juga di main aerial. Kemudian Kia di woman shortboard. Itu yang paling pesat perkembangannya. Buktinya di beberapa kejuaraan terakhir, bahkan di grand final Liga Surfing Indonesia itu Dylan menjuarai, keluar sebagai juara. Dan Dylan memang tidak hanya menurut pandangan kami saja, di beberapa teman-teman juri nasional juga mengakui kalau Dylan ini sesuatu yang luar biasa. Aset ya. Jadi kalau bicara surfing ini kan banyak faktor yang memang mempengaruhi, terutama kondisi ombak, kemudian pengalaman jam terbang, tanding dan lain-lain, dan mentalitasnya. Memang atlet kita ini masih muda-muda, dan memang di beberapa tahun terakhir ini kita sering mengikuti liga-liga, baik itu liga QS maupun liga-liga nasional lainnya. Dan memang di beberapa kejuaraan terakhir anak-anak ini selalu podium, selalu juara. Nah, cuman di babak kualifikasi memang Dylan kurang kurang menunjukkan performa yang baik.
Tapi setelah itu ada beberapa liga, Dylan selalu keluar sebagai pemenang. Nah, tentu peluangnya sangat besar. Karena yang kita lihat nanti di PON itu kan yang bertanding cuma 20 atlet dan sudah dinyatakan lolos melalui babak kualifikasi. Nah, dari 20 atlet tadi itu masing-masing provinsi hanya mengirim 2 atlet per nomor lomba. Nah, tentu memang untuk bicara di liga saja dia bisa keluar sebagai juara. Nah, apalagi nanti di PON yang memang terbatas hanya beberapa atlet saja yang berlomba kan gitu. Nah, tambah lagi nanti lawan-lawannya adalah atlet-atlet yang memang sudah memiliki usia lebih lanjut. Nah, secara progres memang anak-anak ini kan punya agresivitasnya dan potensinya itu masih terbuka gitu, masih panjang gitu. Sementara lawan-lawannya nanti rata-rata yang sudah umurnya bahkan ada yang udah 20 lebih, ada yang 30-an juga gitu. Memang atlet-atlet profesional juga gitu. Cuman kalau kita bicara di liga, Kelly Slater saja yang 11 kali juara dunia itu pernah dikalahin oleh Dede Suryana. Secara di head to head ya, secara head to head di pertandingan. Jadi menurut kami peluang kita cukup besar lah. Bang Haji sangat berkeyakinan bahwa harapan kita tentu kita seperti Pak Haji bilang tadi kan yang dihitung kan emas ya. Walaupun medali lain yang mungkin kita bisa peroleh juga, cuman ya kita optimis lah. Kita harap kita bisa lah. Bang Haji, ini pertanyaan terakhir. Seperti apa semangat dari PSOI agar medali emas mungkin ini PON pertama bagi PSOI berlaga. Seperti apa memacu semangat Bang Haji kepada adik-adik ini, Bang Haji? Ya, yang pasti anak-anak kita semua fokus pelatihan di Mentawai. Semua ada di Kandui ya, di Karangbajat. Itu semua sudah bergabung di sana. Kita sudah mulai latihan, mungkin udah lebih awal ya. TC kita sudah terpusat di sana. Dan Israel juga sudah bergabung. Yang sebelumnya Israel masih bekerja di Makaroni di Iskakap. Jadi mulai awal bulan Desember kemarin itu Israel udah kita tarik bergabung sama tim yang lain. Dan harapan kita ya di samping orang tua ini, anak-anak ini sangat support, tentu potensi mereka cukup terbuka untuk itu. Dan kita juga kemarin diberikan apresiasi oleh KONI Sumbar, atlet-atlet yang lolos memperoleh medali di babak kualifikasi kan ada semacam reward lah ya. Ya saya rasa itu membuka kecintaan mereka untuk merasa membela daerahnya juga kan. Nah, untuk saat ini anak-anak memang fokus latihan semua di Mentawai dan kita bersiap untuk ikut kejuaraan liga juga untuk tahun 2024 ini. Memang nanti bakal ada di Krui di pesisir barat, ada di Nias, ada di Aceh juga di Semelu, kemudian ada di Rote di Bali tentu saja. Jadi nanti dengan semakin seringnya mereka ikut kejuaraan, semakin terasa mentalitasnya, semakin mencoba berbagai macam karakter ombak. Dan memang ini kalau di selancar itu memang harus banyak mencoba kondisi ombak dalam kondisi apapun gitu. Karena pada saat pertandingan bisa saja ombaknya tidak terlalu memadai, kemudian ada angin, ada perubahan pasang surut dan lain-lain. Ini memang harus siap untuk menghadapi apapun kondisi ombaknya. Nah, anak-anak ini memang semua cukup antusias dan kita selalu berkomunikasi. Dan yang saya syukuri betul adalah dari orang tua semua itu cukup support. Jadi kita boleh dibilang teman-teman seluruh pengurus juga, teman-teman yang terlibat itu komunitas dan lain-lain cukup antusias lah untuk ini menjadi cabang olahraga ya yang mulai diperhitungkan lah gitu. Oke, Bang Haji, ini karena waktu juga yang membatasi, mungkin bisa saya dapat simpulkan dari podcast kita sore ini bahwa meskipun PSOI olahraga baru, tapi keyakinan optimisme untuk menghasilkan medali untuk Sumatera Barat bisa diyakinkan. Dan kita juga butuh dorongan, butuh
doa masyarakat Sumatera Barat pada PON Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara besok, PSOI sebagai cabang olahraga baru bisa menambah pundi-pundi emas bagi kontingen Sumatera Barat. Itu dulu proses kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Oke Bang Haji. Terima kasih Bang Haji. Ini dia podcast Koni Sumbar. Sumbar bisa, Sumbar jaya.